Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di rumah Bapak Agus Wibowo. Beliau adalah produsen tempe crispy. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana beliau memulai usaha dan bagaimana perkembangan usahanya. Pak Agus, boleh ya saya nanya-nanya nih tentang usaha Bapak ini? Boleh, Pak. Sejak kapan Pak Bapak memulai usaha tempe crispy ini, Pak? Kalau produksi tempe crispy ini sebetulnya kita mulai September ya tahun lalu. September 2020 ya Pak ya? 2020. Iya, berarti 1 tahun ya? Satu sekarang. tahun Oke. kurang lebih. Bagaimana usaha tempe ini menjanjikan nggak nih Pak selama 1 tahun Bapak geluti ini Pak? Sebetulnya sangat berpotensi sekali ya, karena kita lihat pangsa pasar di Kerawang ini kan memang kita lihat belum ada tempe crispy yang ala-ala kita ya. Ada beberapa varian yang lain, tapi untuk yang tempe crispy untuk yang kita produksi belum ada, sehingga kita putuskan kita untuk usaha tempe crispy ini. Oh gitu ya, karena memang melihat di Kerawang ini yang produsen tempe crispy ini yang khas itu belum ada ya. Belum ada. Jadi Pak Agus berusaha berusaha di bidang tempe crispy dan memang potensinya sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Oke. Selain tadi, mungkin ada cerita lain kenapa Bapak lebih memilih ke tempe crispy padahal kan mungkin ada yang lebih potensi lain dibanding dengan tempe crispy ini Pak. Oke. Kalau boleh kita cerita, sebetulnya kita usaha ini untuk awal sekali sebelum tempe crispy kita tahun 2009 kita pernah coba untuk usaha batik ya, karena kita kan asli Pekalongan, jadi kita lebih cenderung Pekalongan. Kita pernah usaha sekitar 1 tahun hampir 2 tahun untuk Pekalongan, batik Pekalongan ini cukup menjanjikan sebetulnya. Cuman berhubung ada kendala waktu itu istri hamil dan lahir anak yang kedua, sehingga kita akan cukup repot, sehingga cukup berhenti waktu itu. Dan setelah sekian lama kita mau gelutin lagi, memang sudah mulai banyak untuk yang jual-jual batik ini, sehingga kita putuskan coba kita usaha yang lain gitu kan, dalam bidang makanan waktu itu kan. Ya betulnya waktu itu saya juga hobi juga untuk masalah masak-masak, karena memang dulu pernah juga waktu tinggal di Jepang ya, karena terpaksa sehingga harus masak, sehingga ini menjadi suatu hobi. Jadi Pak Agus juga pernah tinggal di Jepang ya? Itu dalam rangka apa Pak tinggal di Jepang Pak? Ini program pemerintah sebetulnya Pak. Jadi ada program magang ke Jepang kita selama 3 tahun. Oh, kita iya. di sana dan ya ada hobi baru yang awalnya dipaksain sehingga menjadi suatu Jadi biasa masak. ngomong. Oke, karena kebiasaan masak, berikutnya pertanyaan saya kenapa tempe gitu loh Pak? Ya, ini sebetulnya celotehan dari teman-teman, sebetulnya dari teman-teman ini kan Pekalongan ya. Pekalongan sebetulnya kan terkenal dengan tempenya, gitu kan. Karena terus terang keluarga saya juga kan keluarga produsen tempe ya, dari tempe mentah sebetulnya, tempe mentah. Dan waktu sekolah dulu kan, waktu sekolah di Bandung kita juga pernah produksi tempe keripik tapi ala Bandung, yang tebal itu kan. Kita coba olah untuk membuat ciri khas sendiri di Kerawang ini kan, karena tempe Bandung sudah ada di Bandung. Kalau misalkan ke Bandung. Coba kalau di Kerawang kira-kira tempe yang bagus seperti apa sih? Nah, kita coba pikirkan, kita kembali lagi ke
rumah kita Pekalongan, oh ini kayaknya bagus nih untuk dibawa ke Kerawang karena belum ada juga. Oke, jadi ini khas Pekalongan ya sebenarnya Pak Betul, ya, gitu. khas Oke, Pekalongan. ini bahan bakunya Bapak bawa dari Pekalongan atau produksi di Karawang ini? Awalnya kita ambil dari Pekalongan, ya, ambil Pekalongan karena memang beberapa moda transportasi yang cukup biaya yang cukup mahal juga ya, karena stoknya kan nggak tiap ketika kita kehabisan stok cukup repot juga ya, harus mendatangkan ini. Ya kita coba manfaatkan dengan material yang ada di Kerawang ini. Karawang. Jadi sekarang bahan bakunya dipasok dari Karawang juga. Kerawang juga sudah Oke. ada. Gitu ya. Oke. Sekarang yang memproduksi ini siapa Pak? Di rumah ini ada karyawan atau tidak Pak? Untuk saat ini kita sendiri ya, kita sendiri. Oh, jadi Bapak sendiri yang mengerjakan. Dibantu sama istri juga yang ikut produksi, ya kan. Jadi awalnya kita ya selalu berdua. Kita Luar selalu biasa, sahabat MKM, ini adalah kolaborasi antara suami istri menghasilkan produk ini. Nah, dengar-dengar katanya Bapak masih bekerja Pak? Betul Pak. Nah, bagaimana ini ceritanya Bapak pulang kerja langsung ngerjakan ini, itu gimana Pak? Untuk mensiasati produksi atas permintaan pangsa pasar itu kita biasanya maksimalkan di hari Sabtu dan Minggu waktu kita libur, itu kan kita produksi yang banyak di hari Sabtu dan Minggu untuk stok. Iya. Tapi kalaupun ada permintaan yang di luar itu, biasanya kita pulang kerja itu kan udah dijemput sama istri di depan, kita langsung ke pasar beli material, kita malam kita proses. Wah, sahabat MKM, semangat yang luar biasa ini perlu dicontoh. Kenapa? Orang lain pulang kerja capek, leha-leha, ini tidak, langsung ke pasar, belanja, kemudian memproduksi. Sabtu Minggu biasanya orang jalan-jalan, tapi Pak Agus ini malah mengerjakan produksi. Semangat yang luar biasa, yang tiada tandingnya, patut dicontoh. Pak Agus, satu hari produksi berapa banyak nih Pak? Kalau berapa banyaknya itu kita biasanya dari tempe mentahnya kita ya, hitungannya dari tempe mentahnya itu kurang lebih sekitar 10 geblek kalau sudah 10 lonjor itu ya, 10 geblek itu ya. 1 geblek. Tapi kalau misalkan kalau hari Sabtu Minggu itu kita ngerja untuk stok bisa sampai 15 geblek. 15 geblek Iya. tempe gitu ya. Iya, Wah, gitu. ini luar biasa nih Pak Agus ya. Ada berapa varian yang Pak Agus produksi ini Pak? Untuk varian sendiri kita ada yang original, rasa daun jeruk, rasa pedas, barbecue, jagung bakar, ada juga biasanya tergantung dari permintaan konsumen. ada Misalkan permintaan konsumen ya. minta balado, kita sediain Bikin balado. balado, Ada misalkan ada gitu. varian baru lagi, yaudah kita cari rasa untuk bisa. Begitu ya. Wah, ini fleksibel sekali ya, mau kita apa. fleksibel, Tapi yang disediakan langsung produksi itu adalah yang 5 rasa ini ya Pak ya? Oke, Banyaknya baik. sih lebihnya di daun jeruknya ini. Karena Oh, di daun lebih, jeruk ya. beda Wah, variannya. itu mungkin produk yang sekarang lagi in ya, tentang daun jeruk ini. Ya. Nasi juga daun jeruk gitu kan ya. Oke. Sekarang Bapak punya pelanggan itu kemana saja Pak? Atau siapa saja yang jadi pelanggan tempe crispy Pak Agus ini? Alhamdulillah cukup banyak ya. Jadi awalnya sebetulnya dari teman-teman kerja ya, dari teman kerja ada yang sebetulnya kita produksi teman kerja, ada beberapa kita sudah kita pasarkan ke perumahan-perumahan sudah mulai, dan kita juga supply ke toko-toko oleh-oleh, Toko oleh-oleh ya. dan di bakso-bakso kita titipin juga. Oh, mie di tukang ayam, bakso, mie ayam gitu ya, pecel- gitu. pecel lele gitu kan. Nah, yang ke tukang bakso itu yang seperti apa Pak? Apakah yang sebesar ini atau yang seperti apa Pak? Oh ya, kita ada beberapa varian di sini. Ya. Ini
sampel untuk yang kita kirim ke bakso. Oh, jadi ini yang ke bakso. Satu packingnya ini isinya 20. Isinya 20 ya, 20 pieces ya. Pieces, betul. Satu piecesnya ada berapa? Ada 4 lembar. 4 lembar ya, 4 itu ya. crispy kan? Ya, crispy itu. Oke, ini semuanya ada berapa ini 20 ya tadi? 20. Oke, ada 20. Nah, ini untuk tukang bakso, ya sahabat UMKM, ini untuk tukang bakso, untuk tukang mie ayam, ya kan? Mungkin pecel lele, ini Pak Agus memasok kepada itu. Ada berapa banyak tuh Pak yang dipasok oleh Bapak? Untuk saat ini ya baru 20-an titik kita. 20 titik ya, ada tukang bakso, ada tukang pecel lele, ada tukang mie ayam, ada 20 titik ya Pak ya? Dan untuk yang catering kemarin kita baru, alhamdulillah kita baru dapat dari catering ya. Catering agak juga ya? berbeda packingannya. Oh beda lagi. Ya. Nah, untuk yang catering packingannya lebih besar, itu isinya lebih besar. 50. Itu satunya 50 supaya mempermudah. Tapi kalau ininya dua. Karena kan harganya berbeda. Oh gitu ya. Biasanya kan berapa untuk harganya nih? Kalau cateringnya, dikasih tahu ya. Ya Apa biasanya separuh dari ini sih. Oh iya. Karena kan isinya ini 4, ini 2, jadi separuhnya baik, gitu. Makasih. Karena kan. Jadi kalau yang varian ini untuk yang ke toko-toko. Untuk ke toko-toko, betul. Toko, kita ke bakso-bakso sama yang catering. Oke. Gitu. Sahabat UMKM. Pak Agus ini mencoba memilah segmen pasar mana yang akan dimasuki dengan varian yang mana dimasuki. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua agar kita bisa memilah konsumen mana yang akan ditawari dengan varian ini dan sedemikian rupa. Saya kira luar biasa, menjadi ilmu buat kita semua. Pak Agus, ini kalau 20 titik tadi ya, tukang bakso, toko dan sebagainya, kira-kira dalam 1 bulan Pak Agus menghabiskan berapa banyak tempe nih bahan bakunya? Kalau sebenarnya kita belum pernah hitung juga sih. Belum pernah hitung ya? Belum pernah hitung secara ini, cuman kita ngalir aja soalnya. Oh begitu ya. Ya mungkin sekali-kali nanti gitu. Bapak coba itu. Ya, sebenarnya. Dalam artinya begini. Sekarang kan kalau kita lihat ya di Bandung, kalau jual tempe goreng itu sudah kiloan ya Pak ya? Ya. Nah supaya bisa ngitung HPP mungkin, dari 1 geblek tempe itu bisa jadi berapa kilo bahan barang jadi, supaya nanti kita bisa menghitung HPP dan ngejual kiloannya jadi enak. Siapa tahu ada yang tertarik untuk menjual untuk repacking. Kita juga nggak apa-apa kalau memang menguntungkan buat kita kan, saya kira seperti itu Pak Agus ya. Ini luar biasa sahabat UMKM, Pak Agus ini semangatnya yang perlu kita contoh, kemudian kerjasamanya dengan keluarga yang luar biasa tanpa mengenal lelah, akhirnya menghasilkan usaha mikro kecil yang tangguh untuk ekonomi keluarga. Pak Agus, saya agak kepo nih, yang memulai usahanya Pak Agus dengan modal berapa nih? Ini untuk supaya jadi pengalaman bagi kawan-kawan. Nah gitu. Ya sebetulnya cukup dengan uang kantong kita sendiri sebetulnya, ya. Uang jajan, uang apa istilahnya, uang dapur kita sebetulnya cukup. Karena kan secara material itu sangat-sangat murah dan ada di sekitar kita. Ya. Iya, luar biasa. Kalau misalkan dari tempe saja, misalkan kita pergi ke pasar dengan harga 6.000 sudah kita bisa beli, ya kan. Kalau bumbu-bumbu, sebetulnya kan bumbu dapur ibu-ibu udah biasa masak dengan tinggal ngambil aja kan. Udah ada garam dan sebagainya, udah komplit. Nah, tinggal sebetulnya proses pengolahan saja, teknis pengolahan saja. Minyak juga sudah siap, gitu kan. Minyak juga kan sudah tahu lah ibu-ibu udah pada nggak perlu dicari-cari bahkan banyak yang cari lebih murah. Nah, silahkan itu. Tinggal nanti sebetulnya teknis pengolahannya, karena memang ini proses juga Pak ternyata, karena kan kita nggak serta-merta langsung jadi itu nggak, walaupun saya sudah pernah pengalaman selama 2 tahun produksi tempe ala Bandung, ketika kita terjun ke tempe yang kita gelutin sekarang ini,
banyak gagalnya juga ternyata. Tapi itu diuji coba terus ya Pak? Uji coba Terus. itu sebulan atau hampir 2 bulan ya kita gagal. Ya, artinya gagal itu nggak serta merta gagal itu. Iya, iya. Artinya, Tapi kan nggak mubazir, Iya. bisa dimakan, bisa dibagikan. bisa bagi. Jadi kita untuk waktu awal-awal kita karena apa namanya belum maksimal, kita sumbangkan ke panti-panti apanya. Oke, jadi bisa dibagikan ya. bagi-bagikan Oke, dulu. sahabat UMKM. Yang menarik tadi ketika saya tanyakan modal, kata Pak Agus, modalnya dari saku kita aja, nggak perlu modal besar. Karena tempe tiap hari bisa jadi kita belanja tempe, ibu-ibu. Bumbu ada di dapur, minyak ada di dapur, kompor ada di dapur, uji coba. Nah, Pak Agus ini tidak kehilangan akal. Dari barang yang ada dimanfaatkan sampai kemudian 2 bulan uji coba. Kegagalan ini bukan kegagalan kalau menurut saya, karena manfaatnya bisa dibagikan. Betul. Mungkin ke orang yang membutuhkan ya Pak ya. Ketika produknya gagal, bukan gagal berarti kalau tempe gagal kan tetap enak Pak. Iya. Ini luar biasa, Yeah. luar biasa. Filosofi yang bagus para sahabat UMKM. Kita patut contoh. Oke, setelah berhasil nih Pak, Iya. Bapak kan bisa jual, Yeah. Bapak punya keuntungan gitu kan. Iya. Nah, ini maaf saya ya, mau Yeah. kepo ini kira-kira. Boleh, Pak. Nah, Bapak kan menambah lagi modal usaha Yeah. dari keuntungan berarti Pak. Betul. Nah, di samping untuk menambah modal usaha, untuk cadangan, untuk apa lagi itu Pak? Ya, betulnya untuk produksi kita pure keuntungan kita itu nggak kita ambil semuanya keuntungan itu, karena kan apa namanya kita diskusi sama istri bahwa keuntungan ini adalah titipan Allah juga, artinya kita harus berbagi. Wah, iya, Artinya luar biasa. dari keuntungan penjualan kita sisihkan 10%. 10% Pak, Iya, 10%. luar biasa. Jadi kita nggak mau 2,5%, nggak mau, pokoknya 10%. 10%, wah luar biasa sahabat UMKM. Dari rezeki yang kita miliki pasti di dalamnya ada rezeki orang. Pak Agus sudah menyisihkan 10% dari keuntungannya untuk berbagi kemana nih Pak kira-kira? Soalnya awalnya itu kita ingin bagi ke masjid-masjid itu ya, orang yang belum nggak punya artinya. Cuman kemarin kita ada karyawan baru yang itu sangat membutuhkan karena memang dari segi kemampuan memang nggak ada, dan itu juga perlu akomodasi untuk itu, sehingga kita dari yang 10% kita kumpulkan itu kita belikan sepeda untuk apa namanya kemudahan transportasi dari karyawan kita itu, gitu kan. Itu Supaya dikasihkan aja itu Pak dikasih ya? aja, Ya, kita udah nggak bukan. minta lagi, bukan sewa dong, pokoknya itu adalah 10% yang kita Oke, jadi manfaatnya luar biasa, mobilisasi karyawan menjadi lebih bagus gitu kan. Bahagia juga mereka Ya. dikasih sepeda ya kan gitu. Dan keuntungan membuat kita juga sebenarnya. Iya betul, ini luar biasa ya. Nah saya kira sahabat UMKM ini sesuatu yang perlu kita contoh. Bagaimana Pak Agus ini berbagi, kemudian juga bagaimana semangat yang tidak patah arang. Ini luar biasa. Sahabat UMKM, saya baru saja disuguhin makan bakso. Baksonya sih biasa, tapi pas begitu saya makan dengan tempe crispy-nya Pak Agus ini jadi luar biasa. Itu yang luar biasa dari tempe crispy-nya Pak Agus. Sahabat UMKM, dari pembelajaran tadi saya melihat bahwa bisnis itu tidak harus bermodal besar. Ternyata dari dapur sendiri Pak Agus sudah bisa membuat produk yang bisa dijual di pasaran. Salam kolaborasi.